Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nur Hayati Siregar, mohon maaf sebelumnya karena saya baru mengerjakan tugas 2 ini disebabkan saya maaf Bu tidak melihat soalnya, bahwa soalnya dikumpulkan tanggal 12 Juli lalu ya. Gitu, Bu. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Bagas Prayogo, ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan 2, yaitu pembuatan makalah kelompok 8 dengan tema perbandingan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan, implikasi terhadap analisis kinerja keuangan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, dalam lingkungan bisnis modern yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat mengelola sumber daya dan struktur pembiayaan secara efisien agar dapat mempertahankan kinerja keuangan yang sehat dan menarik bagi investor. Salah satu metode pembiayaan yang sering digunakan ialah sewa leasing, yang memungkinkan entitas untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Kemudian dalam praktek akuntansi sendiri terdapat 2 jenis sewa, yaitu sewa operasi, operating lease, dan sewa pembiayaan, yaitu finance lease. Masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Kemudian diberlakukannya standar akuntansi PSAK 73 yang mengacu pada IFRS 16, di mana perbedaan kedua jenis sewa tersebut mengalami perubahan signifikan. Standarnya mengharuskan sebagian besar sewa diakui dalam laporan posisi keuangan. Terlepas dari jenisnya, secara langsung mempengaruhi neraca, rasio keuangan, serta persepsi investor terhadap kinerja dan rasio keuangan perusahaan tersebut. Kemudian perbedaan perlakuan akuntansi sewa operasi dan pembiayaan, maksud saya, berdampak pada aspek analisis kinerja keuangan, seperti rasio solvabilitas, profitabilitas, dan return on asset. Misalnya, pengakuan aset dan kewajiban sewa pembiayaan dapat menyebabkan peningkatan total aset dan liabilitas perusahaan. Kemudian akhirnya berdampak pada rasio leverage dan efektivitas penggunaan aset. Karena pentingnya informasi keuangan dalam pengambilan keputusan hak investor, kreditor, dan manajemen perusahaan, maka pemahaman yang mendalam mengenai implikasi akuntansi sangatlah krusial. Analisis terhadap perbandingan kedua jenis akuntansi sewa ini menjadi relevan dalam konteks transparansi dan relevansi laporan keuangan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apa perbedaan mendasar antara akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Kemudian bagaimana perlakuan akuntansi dari masing-masing jenis sewa dalam laporan keuangan. Yang ketiga, apa saja implikasi dari penggunaan sewa operasi dan sewa pembiayaan terhadap analisis kinerja keuangan perusahaan. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan ini untuk memahami perbedaan konsep dan perlakuan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan, lalu mengidentifikasi dampak pengakuan sewa terhadap struktur laporan keuangan perusahaan, dan untuk menganalisis pengaruh perbedaan akuntansi sewa terhadap indikator kinerja keuangan seperti profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi aset. Dan manfaat penulisan ini bagi akademisi dapat menjadi referensi dalam memahami standar akuntansi terkait sewa. Bagi praktisi keuangan dan akuntan, dapat membantu dalam membuat keputusan kebijakan sewa yang optimal. Bagi investor, memberikan wawasan tentang bagaimana jenis sewa dapat mempengaruhi persepsi atas kinerja keuangan perusahaan. Lanjut ke pembahasan, yaitu pengantar konsep sewa sendiri. Definisi sewa operasi adalah jenis perjanjian sewa di mana pemilik aset atau lessor memberikan hak kepada penyewa atau lessee
untuk menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya perpindahan substansial atas risiko dan manfaat kepemilikan. Dalam sewa ini, aset tetap dimiliki oleh lessor dan lessee hanya mengakui biaya sewa sebagai beban secara periodik selama masa sewa berlangsung. Kemudian, sewa operasi pada umumnya untuk aset yang bersifat sementara atau tidak strategis bagi operasi utama perusahaan, seperti kendaraan, peralatan kantor, dan properti yang sifatnya jangka pendek. Kemudian definisi sewa pembiayaan sendiri ialah jenis sewa di mana substansial, seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset dialihkan kepada lessee. Kemudian secara hukum kepemilikan aset belum berpindah. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi sendiri, sewa pembiayaan seperti pembelian aset yang dibiayai dengan utang. Oleh karena itu, lessee mengakui aset guna dan kewajiban sewa dalam laporan posisi keuangan, serta mencatat beban depresiasi dan beban bunga secara terpisah dalam laporan laba rugi. Kemudian relevansi dalam praktik bisnis modern. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, solusi strategis yang mungkin perusahaan untuk peroleh terhadap aset produktif tanpa harus mengeluarkan investasi besar di awal. Keputusan untuk menggunakan sewa operasi atau sewa pembiayaan mempengaruhi struktur neraca, beban keuangan, dan indikator kinerja yang menjadi perhatian investor dan kreditor. Kemudian perlakuan sewa sendiri ada perbedaannya. Perlakuan sewa sendiri di dalam neraca, ketika sewa operasi di neraca tidak mengakui aset dan kewajiban sebelum PSAK 73 dan setelah PSAK 73 mengakui aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Namun biasanya lebih kecil nilainya dibanding sewa pembiayaan karena durasi lebih pendek. Sedangkan di sewa pembiayaan di neraca mengakui aset hak guna dan liabilitas secara penuh sejak awal kontrak dan umumnya mencerminkan transfer substansial atas risiko dan manfaat pemilikan. Kemudian dari aspek laba ruginya, sewa operasi, beban sewa diakui secara lurus selama masa sewa dan tidak ada beban bunga atau depresiasi terpisah. Sedangkan sewa pembiayaan, laba ruginya mengakui beban depresiasi atas aset hak guna, beban bunga atas liabilitas, dan beban total lebih tinggi di awal tahun kontrak karena metode bunga efektif. Kemudian aspek arus kas di sewa operasi, pembayaran sewa dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas operasi. Sedangkan di sewa pembiayaan, pembayaran bunga masuk ke aktivitas operasi dan pokok cicilan ke aktivitas pendanaan. Kemudian dampak resiko keuangannya dalam sewa operasi tidak terlalu mempengaruhi leverage dan ROA sebelum PSAK 73. Setelah PSAK 73 ada pengaruh terhadap rasio keuangan. Sedangkan di sewa pembiayaan, leverage meningkat karena ada liabilitas tambahan. ROA menurun karena aset bertambah dan berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas. Kemudian pada aspek tujuannya, sewa operasi ditujukan untuk keperluan jangka pendek dan fleksibel, tetapi aset bukan termasuk inti bisnis. Sedangkan dalam sewa pembiayaan, untuk pembiayaan jangka panjang dan aset strategis atau bernilai besar. Kemudian masuk ke implikasi terhadap analisis kinerja keuangan. Yang pertama itu operating profit margin atau profitabilitas akan lebih tinggi pada sewa pembiayaan karena beban bunga tidak mempengaruhi laba operasi. Sedangkan seluruh pembayaran sewa pada sewa operasi langsung mengurangi laba operasi. Kemudian analisis rasio keuangan pada ROA. ROA dapat kelihatan lebih tinggi pada sewa operasi karena total aset lebih rendah. Sebaliknya pada sewa pembiayaan, karena aset meningkat, maka ROA akan tampak lebih konservatif. Kemudian pada DAR atau Debt to Asset Ratio, ada dua, sewa operasi menyembunyikan kewajiban sewa, membuat rasio utang tampak rendah. Yang kedua, sewa pembiayaan mencerminkan kewajiban realistis dan meningkatkan rasio utang terhadap aset. Yang keempat ada earning before interest, tax, depreciation, and amortization atau EBITDA.
EBITDA akan lebih tinggi dalam sewa pembiayaan karena beban bunga dan depresiasi tidak dikurangkan. Berbeda dengan beban sewa operasi yang mengurangi EBITDA. Kemudian implikasi bagi analis dan investor. Pertama, implikasi transparansinya. Investor cenderung lebih menyukai perusahaan dengan struktur keuangan yang transparan, penggunaan sewa pembiayaan meskipun meningkatkan liabilitas. Dianggap lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian resiko tersembunyi. Kreditur mungkin melihat sewa operasi sebagai resiko tersembunyi karena tidak semua kewajiban tercermin dalam neraca. Kemudian referensi pengambilan keputusan. Regulator dan akuntan publik mendorong perusahaan untuk menerapkan IFRS 16 atau PSAK 73 di Indonesia agar semua sewa dicatat dalam neraca dan meningkatkan transparansi. Kemudian kesimpulannya, perbandingan antara akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan menunjukkan bahwa perbedaan metode pencatatan memiliki pengaruh nyata terhadap laporan keuangan perusahaan, baik dari sisi neraca, laporan laba rugi, maupun arus kas. Sewa pembiayaan cenderung menambah total aset dan liabilitas perusahaan, menyebabkan beban depresiasi dan bunga yang terpisah, serta mempengaruhi rasio-rasio keuangan seperti ROA dan DER dan interest coverage ratio. Sebaliknya, sewa operasi, meskipun kini sebagian besar juga harus diakui dalam neraca, masih memberikan beban yang lebih merata dan relatif lebih ringan pada awal masa sewa. Kemudian perbedaan ini penting untuk dipahami karena dapat menimbulkan variasi dalam interpretasi kinerja keuangan, terutama saat perusahaan dibandingkan satu sama lain atau dinilai oleh investor dan kreditor. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang baik menurut perusahaan adalah memahami dengan tepat karakteristik sewa yang digunakan, menerapkan prinsip akuntansi sesuai dengan PSAK 73, melakukan pengungkapan secara jujur dan transparan pada laporan keuangan, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap struktur laporan keuangan dan persepsi pemangku kepentingan. Pemahaman yang menyeluruh atas implikasi akuntansi sewa ini menjadi sangat penting karena keputusan strategis terkait pengelolaan aset dan kewajiban. Bagi investor dan kreditor, pemahaman ini membantu dalam mengevaluasi resiko dan prospek keuangan perusahaan. Sementara bagi auditor dan regulator, kejelasan dan perbedaan metode membantu memastikan kepatuhan terhadap standar dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, peningkatan literasi akuntansi sewa serta transparansi dalam penyajian laporan keuangan menjadi kunci penting dalam menciptakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat digunakan secara akurat dalam analisis kinerja perusahaan. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya adalah PT Citra Angkasa menggunakan aset berupa mesin produksi dengan nilai pasar 1 miliar untuk jangka waktu 5 tahun. Perusahaan memiliki dua alternatif pembiayaan, yakni yang A, sewa operasi membayar biaya sewa tahunan sebesar 220 juta selama 5 tahun dengan hak kepemilikan tetap pada pihak lesor. Sedangkan yang B, eh, PT Citra Angkasa mengakui aset dan liabilitas sebesar 1 miliar dan menyusutkan mesin tersebut secara garis lurus selama 5 tahun. Bunga pinjaman ditetapkan 10% per tahun dan dibayar tahunan. Pertanyaannya, buatlah perbandingan perlakuan akuntansi untuk kedua alternatif pada laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk tahun pertama. Kemudian hitung dan bandingkan rasio keuangan berikut pada tahun pertama untuk kedua alternatif. Rasio laba operasi pada penjualan diketahui penjualan tahunan sebesar 2 miliar dengan ROA dan debt to asset ratio. Kemudian jelaskan implikasi dari pilihan metode sewa terhadap analisis kinerja keuangan perusahaan oleh investor dan analisis keuangan. Kemudian masuk ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, perbandingan perlakuan akuntansi untuk kedua alternatif di laporan keuangan tersebut. Eh, untuk perlakuan akuntansi di tahun pertama, untuk alternatif
Yang A, sewa operasi, laporan laba ruginya pertama diketahui beban sewanya 220 juta, kemudian tidak ada beban depresiasi atau bunga. Laba operasi itu penjualan dikurangi beban sewa, jadi 2 miliar dikurangi 220 juta, jadi laba operasinya di 1 miliar 780 juta. Untuk di neraca tahun pertamanya, tidak mencatat aset atau liabilitas terhadap sewa ya. Kemudian total aset dan liabilitas tidak berubah karena tidak ada pengakuan sewa sebagai aset atau utang. Di laporan arus kas tahun pertamanya, eh, arus kas keluar dari aktivitas operasi itu sebesar 220 juta dan tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian di alternatif B untuk sewa pembiayaannya, laporan laba rugi tahun pertamanya itu beban depresiasinya 1 miliar dibagi 5 tahun, yaitu 200 juta per tahun. Sedangkan beban bunganya itu 10% dikali 1 miliar, yaitu sebesar 100 juta. Untuk total bebannya di 300 juta, laba operasinya penjualan dikurangi beban depresiasi. Jadi 2 miliar dikurangi 200 juta, yaitu 1,8 miliar. Sedangkan laba sebelum pajaknya itu laba operasi dikurangi beban bunga. Jadi 1,8 miliar dikurangi 100 juta, yaitu 1,7 miliar. Untuk di neracanya, aset akunanya itu 1 miliar dikurangi 200 juta, sebesar 800 juta. Sedangkan liabilitasnya, kewajiban sewa awalnya 1 miliar, eh, menambah aset tetap dan utang sewa sebesar 1 miliar. Setelah pembayaran pokok tahun pertama, cicilan pokoknya di 120 juta, total 120 juta, dari total 220 juta dikurangi bunga 100 juta. Sisa kewajiban sewanya menjadi 880 juta. Untuk laporan arus kasnya, aktivitas operasi yaitu membayar bunga sebesar 100 juta, aktivitas pendanaannya berupa pembayaran pokok sewa 120 juta. Jadi total kas keluar sebesar 220 juta. Kemudian lanjut ke soal keduanya. Soal keduanya yaitu hitung dan bandingkan rasio keuangan pada tahun pertama untuk kedua alternatif, yaitu rasio laba operasi dengan anggapan penjualan tahunan sebesar 2 miliar, terus menghitung ROA dan menghitung debt to asset ratio. Pertama, rasio rasio keuangan di tahun pertama itu kita asumsikan total aset total aset awal tanpa sewa itu sebesar 5 miliar. Kemudian kita pakai alternatif A, yaitu yang sewa operasi. Operating profit marginnya yaitu laba operasi dibagi penjualan 1,78 M dikurangi dengan 2 miliar, yaitu sebesar 89%. Kemudian maaf, tadi laba operasinya didapat dari 1,78 miliar dibagi 2 miliar yaitu di 89%. ROA-nya di laba bersih dibagi total aset yaitu 2 miliar dikurangi 220 juta dibagi 5 miliar. Jadi 1,78 miliar dibagi 5 miliar di 35,6%. Kemudian debt asset to rasionya 0 dibagi 5 miliar itu 0%. Kemudian di alternatif B, sewa pembiayaannya itu total aset 1 tahun kan 5 miliar ditambah 800 juta, yaitu 5,8 miliar. Sedangkan total liabilitas tahun pertama itu di 880 juta. Untuk laba operasi di sewa pembiayaan tadi ada di atas di soal pertama ya. Untuk operating profit marginnya di 1,8 dibagi 2 miliar yaitu 90%. Kemudian di ROA-nya laba bersih dibagi total aset 1,7 M dibagi 5,8 M yaitu 29,3%. Kemudian debt to asset rasionya di 880 juta dibagi 5,8 miliar sebesar 15,7%. Kemudian di soal terakhir, soal ketiga, yaitu implikasi terhadap analisis kinerja keuangan. Yang pertama, pengaruh terhadap laporan keuangan.
Sewa operasi memberikan laporan keuangan yang tampak lebih ringan karena tidak mencatat aset dan kewajiban, menghasilkan rasio profitabilitas dan solvabilitas lebih baik. Kemudian sewa pembiayaan mencerminkan kewajiban dan aset yang sebenarnya, meningkatkan transparansi tetapi dapat membuat rasio keuangan tampak lebih berat. Kemudian ada dampak terhadap rasio keuangan. Pertama, operating profit margin lebih tinggi pada sewa pembiayaan karena beban bunga tidak masuk dalam laba operasi. Kemudian ROA lebih tinggi pada sewa operasi karena aset lebih kecil. Kemudian debt to asset ratio lebih rendah pada sewa operasi karena tidak memiliki liabilitas. Kemudian ada implikasi juga bagi investor dan analis. Yang pertama, investor dan analis keuangan harus memperhatikan konsistensi metode sewa antar perusahaan agar perbandingan antar entitas sejenis tidak menyesatkan. Kedua, sewa pembiayaan mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap aset, memberi gambaran lebih realistis terhadap struktur pembiayaan. Yang ketiga, perusahaan dengan banyak sewa operasi bisa tampak lebih sehat secara keuangan padahal sebenarnya memiliki kewajiban sewa jangka panjang yang tidak terlihat sebelum PSAK 73 diterapkan. Oke, sekian presentasi dan tugas akuntansi keuangan 2 dari saya Bagas Prayogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.